Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Di sini Ibu ingin berterima kasih kepada kalian telah bersedia hadir untuk melakukan kegiatan konseling ini. Sebelum memulai kegiatan kali ini kita berdoa dulu ya. Di sini siapa yang ingin memimpin doa? Oke, silahkan. Baiklah teman-teman, marilah sebelum memulai kegiatan pada hari ini kita untuk berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Mas Safa. Baiklah, di sini kalian pernah nggak mengikuti konseling kelompok? Sejauh ini sudah tahu. Kalau bisa kamu jelaskan nggak gimana konseling kelompok itu? Konseling kelompok adalah proses di mana kami dan guru BK melakukan konseling. Iya, benar sekali ya. Ada yang lain? Oke, silakan. Baik, terima kasih. Menurut saya konseling kelompok itu merupakan kegiatan bersama yang dilakukan oleh banyak orang yang dimana hal tersebut dilakukan berkegiatan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Oke, benar sekali ya. Jadi bisa Ibu jelaskan kembali bahwa kegiatan konseling kelompok ini membantu peserta didik secara berkelompok dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, tujuan dari konseling kelompok ini membantu peserta didik dalam bersosialisasi, mereka itu bisa menceritakan permasalahannya. Oke, konseling kelompok ini terdapat peraturan yang harus kita taati ya. Yang pertama itu Ibu meminta kalian untuk agar tidak menyebarkan kegiatan kita, permasalahan teman-temannya. Yang kedua itu Ibu meminta kalian terbuka dalam menceritakan permasalahan kalian. Nah, kalau misalkan ada teman-teman di sini yang ingin izin ke toilet, izin dulu ke Ibu ya. Apakah semuanya sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, di sini kita itu akan membahas topik, di mana topik ini kita akan melakukannya bersama-sama. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah topik bullying. Nah, topik bullying ini kan bisa mencegah tindakan bullying itu sendiri. Nah, teknik yang akan kita gunakan pada kali ini adalah teknik sosiodrama. Nah, teknik sosiodrama ini teknik yang digunakan guru BK untuk membantu siswa. Teknik ini merupakan salah satu konseling kelompok untuk memecahkan permasalahan sosial melalui kegiatan bermain peran. Di sini kita akan mendramakan, menentukan tema cerita dan babak-babak yang akan didramatiskan, membuat skenario sosiodrama, menjelaskan judul, garis besar permasalahan, memilih siswa yang akan memainkan peran dan siswa yang menjadi kelompok penonton, melaksanakan sosiodrama, menghentikan sosiodrama pada saat situasi yang sedang memuncak dan kemudian membuka diskusi kelompok. Nah, ulangan permainan, apakah bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Oke, dari tadi kita sudah berbicara panjang lebar, kita belum perkenalan diri kan? Oke, di sini saya Dwight Apriani sebagai pemandu dalam kegiatan konseling kelompok ini. Bisa? Baiklah, nama saya Safa Fauzanula Dari jurusan? dari jurusan Pembimbingan Konseling Angkatan 22. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Dani Satya dari jurusan Bimbingan Konseling angkatan 2022. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nafisa Sabira Agung dari Prodi Bimbingan Konseling angkatan 2022.
Di dalam kegiatan konseling kelompok ini menggunakan teknik sosiodrama yang akan menjadi pemimpin jalannya cerita ini ibu dan anak-anak sekalian ya. Anak-anak akan dibagi perannya menjadi 3 orang. Ada yang pembuli, korban bully, dan pengamat. Ada juga pemain pendukung. Nah, pemain pendukung ini nantinya akan sekaligus berperan menjadi penonton untuk mengamati jalannya cerita. Apakah bisa dipahami? Oke, Ibu akan membacakan skenario-nya. Topiknya adalah stop bullying. Bidang bimbingannya itu pribadi, sosial. Jenis layanannya itu konseling kelompok. Fungsi layanan ini adalah pemahaman. Tempat kegiatan di ruang kelas. Nah, pemainnya, watak dari para pemain, Nadia akan menjadi baik, pemalu, pendiam. Nadia ini jadi korban bullying ya. Naifa suka mengejek, kasar, iri hati, dan akan menjadi pelaku bullying. Nah, kalau Safa baik, suka menolong. Safa ini menjadi peran pendukung sekaligus mengamati ya. Oke, rincian adegannya dalam kegiatan bagian ini siswa diperintahkan oleh ibu untuk memerankan sikap dari cerita yang ada. Nah, setelah kita melaksanakan kegiatan hari ini, akan kalian itu memberi masukan atau tindak lanjut yang akan kita lakukan untuk mengatasi bullying ini. Di suatu pagi yang cerah, Nadia ingin pergi ke sekolah. Tiba-tiba Nadia dicegat oleh Naifa. Naifa ingin memalak uang saku Nadia dengan paksa. Nadia, sini. Lu ada uang ini enggak? Ada kan, tapi buat beli buku nantinya. Sini gue pinjam. Nanti nggak jadi beli bukunya, kamu bilang nggak, gue pinjam cepat tuh. Bisik amat. Safa yang melihat Naifa memalak Nadia merasa ketakutan tetapi tidak bisa membantu. Saat di sekolah, Naifa sering mengejek Nadia dengan kata kasar. Hei, cupu, ngapain lo sekolah di sini? Udah jelek, cupu. Mending lo sekolah di desa sana. Safa tidak sengaja melihat lagi. Naifa sedang membuli Nadia. Safa memberanikan diri untuk melaporkan ke guru BK. Baiklah anak-anak, kalian sudah mempraktekkan sosiodrama tentang bullying ini. Bagaimana perasaannya? Apa pesan yang bisa diambil dari dan kalian dapatkan setelah melakukan konseling kelompok ini? Izinkan saya menjawab. Menurut saya, yang dapat saya amati dari rekaman tadi, bullying merupakan kegiatan yang tidak baik dan wajib untuk dihentikan karena dapat berdampak buruk bagi korban ataupun pelaku. Untuk korban akan bisa membuat depresi, semakin terpuruk, dan kemudian kepada pelaku apabila dibiarkan, pelaku akan bisa semakin menjadi-jadi. Nah, kita dapat melaporkan kegiatan bullying tersebut kepada pihak yang berwenang, seperti apabila di sekolah kita dapat memberitahukannya kepada guru BK. Jadi kesannya itu seru ya. Yang lain ada? Kesannya Bu, jadi saya itu tahu misalkan kalau pelaku bullying itu tuh kalau melakukan tindakan ini itu tuh sudah menjadi bullying misalkan. Atau ada yang lain? Enggak ya? Pendapat Safa tadi benar sekali. Bullying ini memang tindakan yang tidak boleh dilakukan. Bullying ini ada 3, verbal, fisik,
cyberbullying. Nah, kalau verbal ini dari ucapan kasar seperti yang kita praktikkan tadi ya. Nah, kalau fisik kayak mendorong, menampar itu bullying fisik. Nah, kalau cyberbullying itu dilakukan di sosmed kayak hate comment. Nah, itu tuh membuat korban merasa takut, setelah itu menarik diri. Nah, itu makanya kita itu harus mencegah tindakan bullying ini dengan cara melaporkan ke guru BK. Kalau misalkan kalian sudah menjadi korban bullying, diharapkan kalau misalkan sudah keseharian kalian itu terganggu, bisa kalian ke psikolog. Bisa Ibu rangkum dari kejadian ini, penindasan dan kekerasan yang dilakukan disengaja oleh pelaku ini merasa kuat dan berkuasa sehingga dia itu bisa melakukan bullying itu. Faktor penyebab bullying ini bisa disebabkan karena adanya trauma di masa lalu, pernah menjadi korban bullying juga. Jadi pelaku ini pernah menjadi korban bullying dan menjadi pelaku juga. Nah, pelaku ini merasa tersaingi, biasanya dendam, dan dampak dari bullying ini bisa menjadi dua ya, jadi psikis kena, fisik kena. Nah, psikis ini bisa menyerang mental seseorang. Nah, menyebabkan trauma berkepanjangan dan dampak fisiknya dapat luka-luka pada korban bullying. Dari apa yang Ibu sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini? Tidak, sudah jelas ya. Oke, jika tidak ada, kita akan melakukan bimbingan konseling kelompok lagi. Kita akan diskusikan nanti aja ya. Kita akhiri kegiatan kita hari ini. Ibu ingin berterima kasih sekali lagi kepada kalian sudah hadir. Ibu minta tolong lagi, ada yang bisa membantu Ibu untuk doa untuk menutup kegiatan kita hari ini? Oke. Baiklah, sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, ada yang menutupnya dengan berdoa. Oke, terima kasih Naifa sudah membantu Ibu. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.